Assalamualaikum teman-teman. Halo, hari ini kita akan menyaksikan lomba kreativitas guru PAUD PKG Markisa. Kali ini lomba bercerita tanpa alat peraga. Tetapi jangan lupa sebelum menonton, klik subscribe-nya dulu ya. Dewan Guru peserta lomba bercerita tanpa alat peraga dan lomba mencipta lagu. Marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya ada sedikit pengarahan dari tim juri mengenai kegiatan lomba. Kepada ibu-ibu semua kepala TK yang ada di PKG Markisa serta seluruh peserta yang ikut lomba dalam rangka untuk menggalakkan arah tujuan pendidikan yang mana nantinya akan dikembangkan untuk di lembaga TK PKG Markisa tersebut. Oleh sebab itu di dalam lomba bercerita tanpa alat peraga itu nantinya saya mohon seluruh peserta tetap siap, jangan ada perasaan rasa grogi atau apa. Ini para peserta lomba bercerita pada kegiatan kali ini. Semoga sukses ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Hari ini saya minta dulu jadi anak-anak PAUD semua, anak TK. Ya. Cerita yang akan saya bawakan adalah cerita yang sangat umum, yaitu Pansia dan Pak Tani. Ya, itu cerita umum sama sekali. Tetapi saya akan bawakan cerita ini dengan kolaborasi apa yang saya pahami, di samping saya dapatkan dari berbagai sumber. Karena itu teks ini tidak ada dalam cerita-cerita yang telah dibukukan. Karena ini materinya diambil dari sini dan saya tulis hasilnya. Baik, saya akan mulai. Dahulu diceritakan bahwa para binatang itu bisa berbicara. Ada satu cerita. Ada yang apa? Ada satu cerita. Suatu hari seekor kancil berjalan-jalan di hutan. Ia sangat menikmati perjalanannya hingga ia sampai ke tepi hutan. Dia terus berjalan dan tanpa ia sadari anak-anak, dia telah berada di sebuah ladang mentimun yang sangat subur, buahnya segar-segar dan itu sangat menarik bagi kancil. Kancil menyadari bahwa ini sangat berbahaya. Kancil kaget. Waduh, aku tidak boleh berada di tempat ini, kata kancil. Ini berbahaya. Namun kancil tidak segera kembali ke hutan. Dia sangat tertarik untuk melihat dan menikmati indahnya ladang itu. Tuhan, kancil tidak berniat untuk mencuri anak-anak. Dia hanya melihat, menikmati. Tidak apa-apa, pikir kancil. Dia jalan terus di ladang itu. Ketika dia melihat satu buah mentimun yang sangat bagus, dia dekat, dia cium-cium mentimun itu. Aduh, aromanya sedap sekali, kata kancil. Kancil berulang-ulang melakukan hal itu. Rupanya kancil lupa akan niatnya anak-anak.
Dia mulai mendekat sebuah mentimun. Dia mulai membuka mulutnya. Kancil sudah mulai nakal. Dia mulai menggigit mentimun itu. Dia mengunyah mentimun itu dengan nikmatnya dan lupa janjinya. Mentimun itu diulang-ulang menggigit sampai habis satu biji. Karena Kancil pikir satu biji aja nggak apa-apa, ya buahnya banyak sekali, petani pasti tak akan marah, kata Kancil. Satu biji sudah selesai. Dan Kancil betul-betul sedap mentimun Pak Tani ini. Rupanya Kancil belum puas. Kancil katakan satu biji lagi. Kita masih banyak, Pak Tani tak akan marah, kata Kancil. Dengan nakalnya dia mulai lagi mendekat satu mentimun yang dia injak. Dia menggigit. Dia geleng-geleng kepala sedap betul mentimun ini. Dia terus melakukan itu. Rupanya tabiat Kancil yang terkenal nakal betul-betul keluar. Dia mulai lagi datang ke situ yang lain. Dia mulai menggigit kerak. Dia loncat lagi ke yang lain. Dia lakukan kerak. Dia lakukan seperti itu berulang-ulang. Akhirnya mentimun Pak Tani banyak yang rusak. Setelah dia merasa puas melakukan itu, dia kembali ke hutan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pak Tani memikul keranjang. Dia berniat untuk memanen buah mentimunnya di ladang. Pak Tani dengan sadar sekali karena dia membayangkan bahwa mentimun itu akan dipanen dan segera dijual. Pak Tani akan dapat duit anak-anak. Tetapi ketika dia sampai ke ladang itu, Pak Tani kaget sekali. Dia kaget melihat ladang mentimunnya yang rusak. Astaga! Dia sedih melihat mentimun itu rusak di tanah. Tadi dia dengan lesu dia letakkan di tulangnya. Siapa yang telah berani melakukan ini, kata Pak Tani. Ini tidak lain dari pekerjaan Kancil. Dengan rasa geram Pak Tani katakan, awas kau Kancil, tunggu pembalasanku, kata Pak Tani. Dengan rasa sedih dan marah, Pak Tani tetap memanen timun yang masih layak dijual. Dia panen, dia masukkan ke keranjang, dia panen, masukkan ke keranjang, dan ketika merasa cukup dia kembali ke kampung untuk menjual. Pada sore harinya, Kancil kembali lagi ke kebun itu. Dia datang, tapi niatnya kali ini adalah untuk meminta maaf. Bagus juga ya, niat Kancil setelah dia salah, dia mau minta maaf. Dia pikir mudah sore ini saya ketemu dengan Pak Tani. Saya betul-betul mau minta maaf kalau salah merusak mentimun Pak Tani. Dari jauh dia lihat, syukurlah kata Kancil, Pak Tani ada. Dia pun datang, mendekat. Ternyata yang dia lihat itu anak-anak adalah orang-orangan yang dipasang untuk menjaga kebun mentimun itu. Dia mendekat, ketika dia dekat, dia langsung katakan, oh Pak Tani, saya mohon maaf. Kemarin telah merusak kebun Pak Tani. Tetapi orang-orangan itu tetap diam. Kancil heran. Kenapa ya? Pak Tani diam. Kancil pun mendekat ke kaki orang-orangan itu. Pak Tani, dia langsung sentuh anak-anak.
Dia langsung sentuh dengan tangannya. Ketika dia sentuh, tangannya langsung lengket. Kancil tidak bisa melepas. Kemudian dia ngasih lagi tangan yang satu, dia mau menolong rencananya. Ternyata tangannya dua-dua lengket. Aduh, gimana ini? Kancil panik karena kedua tangannya lengket di kaki orang-orangan itu. Sekarang dia ambil ancang-ancang. Pakai kaki lagi, pakai kancil. Mungkin saya bisa lepas. Dia dorong pakai kakinya dan kakinya pun lengket di orang-orangan itu. Aduh, kancil tidak ada harapan. Aduh, mati aku kata kancil sekarang tamatkan riwayat. Ya dia berusaha tetapi dia semakin lengket. Kasihan ya. Tidak lama kemudian hujan turun. Aduh, kancil semakin tersisa. Dia sudah lengket, bulu-bulunya sakit sekali, dagingnya sakit sekali. Sekarang kedinginan lagi, anak dingin, kancil, kancil menggigil anak-anak karena kedinginan, dia tidak bisa melepaskan dirinya. Kemudian malam pun tiba, kancil tetap melekat di situ. Kemudian, semalaman itu dia sangat tersiksa. Pada pagi harinya kembali Pak Tani datang, dia mau memanen. Timun-timunnya masih tersisa, dia panen. Dia kumpulkan timun-timun yang masih layak. Ketika dia berada dekat orang-orang, dia dengar suara apa ya itu? Dia jadi cari. Ternyata ketika dia lihat ada kancil. Pak Tani yang tadinya agak kesal kalau dia berdiri. Akhirnya kau ketangkap juga, kancil. Rasakan perbuatanmu, kamu harus membayar mahal. Sebentar lagi kau akan kujual untuk dijadikan daging bakar. Waduh, mendengar itu kancil sangat sedih. Pak Tani langsung melepas kancil ini. Setelah lepas dia langsung diingat, dia masih untuk keranjang. Pak Tani segera kembali ke kampung. Dia berencana untuk membersihkan dulu kancil ini. Setelah itu dia akan menjualnya. Betul-betul. Setelah sampai di rumahnya Pak Tani membersihkan kancil itu. Kemudian dia bersihkan, dia gosok. Bulu-bulu kancil segar kembali, kancil kelihatan besar. Sebentar ya, kata Tani, kamu tunggu dulu di sini. Dia masukkan kancil itu di bawah kurungan ayam jagonya. Dia ikat. Sebentar, kata Tani, saya bersih-bersih dulu, nanti kita akan pergi bersama. Kamu akan sebentar lagi jadi daging bakar. Iya, waduh, sedih sekali. Aduh, kancil berpikir gimana aku harus lepas dari sini. Ketika Pak Tani berangkat untuk membersihkan diri, tiba-tiba datang adik kebun Pak Tani. Kancil langsung otak cerdas cerdik kancil keluar. Ini saatnya saya harus keluar dari sini, kata kancil. Kemudian dia panggil, sini. Oh, kamu iya. Kenapa di situ? Ini aku sedang menunggu Pak Tani. Sebentar lagi kami akan berangkat untuk ke pesta bakar daging. Apa? Pesta bakar daging? Jadi, aduh, sedang betul, kata kancil. Itulah, kata kancil. Tetapi aku tahu kan aku gak suka daging. Iya. Terus gimana kalau kamu yang menemani Pak Tani berangkat? Ya. Baiklah, kata anjing dengan senangnya. Terus gimana? Sekarang kamu cepat masuk ke tempat ini. Sebentar lagi Pak Tani datang. Ayo. Ya. Anjing pun cepat menggigit tali pengikat, kemudian anjing keluar. Ayo masuk. Baiklah, kata anjing dengan senangnya. Melihat anak ini, kancil merasa aman. Dia langsung meloncat dan menyembunyikan diri. Pak Tani datang. Ketika dia siap-siap untuk berangkat, dia lihat di kurungan
adalah anjing. Dia langsung marah. Mana kancilnya? Aku petani, kata anjing. Tapi kancil kita, aku yang menemani Pak Tani untuk pergi ke pesta bakar daging. Apa? Dasar anjing bodoh. Suara anjing. Ya, akhirnya pergi. Cari anjing itu sampai dapat. Cari anjing itu sampai dapat. Ya, anjing pun pergi. Pak Tani berdiri. Dasar kancil. Awas kau kancil. Tunggu pembalasanku. Kancil, kata Pak Tani dengan geramnya. Sekian dan terima kasih. Pesan dari cerita ini adalah: 1. Jangan mengingini milik orang lain, artinya jangan mencuri. 2. Kalau kita sudah berbuat salah, cepat minta maaf. 3. Selalu waspada, jangan mudah dibohongi. Yang keempat, kalau kita dalam keadaan berdebit darurat, jangan pasrah, tetap berusaha untuk melepaskan diri. Saya kira itulah pesan moral dari cerita kancil ini. Walaupun kedengarannya nakal, tetapi kita bisa belajar dari cerita ini betapa ini memperkaya kehidupan kita. Terima kasih. Luar biasa, saya sangat-sangat senang sekali mendengar cerita Ibu hari ini tentang kancil dan Pak Tani. Wow, ya opening yang sangat luar biasa. Apa sekali lagi untuk Bu Arni? Semoga menginspirasi yang lain juga ya Ibu ya. Di sini yang saya catat Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Dewan Juri dan semua peserta. Sekarang peserta sudah ada anak didik Bunda ya. Kali ini kita bercerita tentang seekor anak kelinci, tentang seekor anak kucing, dan juga ular gigi. Cerita ini Bunda buat sendiri biar anak-anak muda untuk mendengarkan nasihat orang tua. Antara Amerika dan Indonesia. Sekarang si Kiki kenalkan diri dulu ya. Iya, baik. Hai. Halo. Hai. Namaku si Kiki. Aku seekor kelinci yang lucu, yang manis. Kerjaanku sehari-hari cuma main dan main. Aku juga punya seorang temanku namanya Vivian. Hai Vivian, kenalkan dirimu dong sama mereka. Siapa tahu mereka mau berteman sama kita. Oke. Halo. Hai. Kok gak ada yang nyamuk aku? Sekali lagi. Hai. Hai. Namaku Tia. Aku seorang kucing yang lincah. Nah, sudah kenal aku kan? Juga kerjaanku sama seperti itu. Suka nemenin Kiki main. Karena kami memang suka bermain. Sayangnya si Kiki orangnya malas mandi. Tapi dia jangan bilang sakit. Aku kasih tahu ya, Kiki itu orangnya malas mandi. Apalagi sikat gigi. Padahal sikat gigi kan penting. Ya sih. Nah, suatu hari mereka berdua bermain-main. Miau, miau.
Di sana banyak wortel. Wortelnya sudah enak tuh, besar-besar, bisa dipanen, bisa dimakan. Kita nggak perlu jauh-jauh beli wortel. Tapi kamu tahu, aku kan seorang kucing. Kita nggak bisa makan wortel ini. Kucing kan bisanya makan binatang. Ya, kamu nggak usah takut, nggak usah sedih. Di kebun itu biasanya juga ada tikus. Kamu bisa makan tikus ya? Aku ngambil wortel untuk dimakan. Kamu bisa nyari tikus untuk dimakan juga. Berangkatlah mereka berdua. Sampai di kebun wortel, ternyata cuma wortel yang ada, tikusnya nggak ada. Akhirnya si Miau sedih. Kiki, kamu curang. Kamu udah nggak ada makanan di sini. Kalau gitu, ya, kalau kamu nggak ada makanannya, duduk aja kamu di situ. Nih, duduk di samping kebun. Terus aku makan. Asik-asik. Kiki makan. Tiba-tiba Kiki berteriak, aduh, Kiki sakit. Lari-lari si Miau mendekati. Kamu kenapa, Kiki? Kenapa? Sakit gigiku. Nah, kalau kamu sakit gigi, ayo kita pulang. Berangkatlah mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah, Kiki berlari mendekati ibunya. Ibu, Kiki sakit, Bu. Dan ibu mendekati Kiki sambil bertanya, Kiki, kamu kenapa nangis? Iya, Bu, Kiki sakit. Berhubung si Miau ada di situ menyaksikan semuanya, Miau berkata sama ibu si Kiki, iya, Bu, waktu Kiki menggigit sepotong wortel, tiba-tiba Kiki berteriak kesakitan, makanya kami bawa pulang ke sini. Setelah itu ibu Kiki menjawab, nah, ibu kan sering nasihati Kiki supaya rajin menyikat gigi, selalu menyikat gigi, juga mandi. Coba seandainya kamu mandi sikat gigi nggak akan sakit, Kiki. Iya, Bu. Nah, kalau begitu ibu Kiki bilang, kamu segera kumur-kumur sekaligus sikat gigi ya, biar gigimu nggak sakit. Nah, segera tidur siang. Mendengar Kiki mau tidur siang, si Miau berkata, kalau begitu aku permisi dulu ya, Ki. Aku mau pulang. Semoga sakit gigiku segera sembuh. Setelah Kiki mau berangkat tidur siang, Miau pun pulang. Pada saat Kiki tidur siang, Kiki bermimpi dihampiri seseorang atau sesuatu. Aku Urgi, si ulat gigi. Kiki yang bawel. Kamu akan aku korek gigi-gigimu, Kiki. Biar gigimu berlubang, gigimu bernanah, gigimu bengkak. Karena di dalam gigimu banyak sekali aku temukan makanan busuk. Itu makanan lezat buat aku, Ki. Gigimu juga akan bengkak, akan kujadikan bernanah, akan kujadikan berlubang.
karena merasa takut, akhirnya Kiki bangun dan berteriak, Ibu, Kiki takut dulu. Ibu mendekati si Kiki. Kenapa lagi? Sudah tidur sana, kenapa lagi? Kiki mimpi, Kiki takut Bu. Ada uki singlet Kiki, mau ngorek-ngorek gigi Kiki. Ibu jawab, makanya Ki, berkali-kali sudah Ibu nasihati, harus menyikat gigi. Seandainya gigimu bersih, pasti singlet Kiki nggak mau mendekati gigimu. Kiki itu pun menjawab dengan sedih. Iya Bu, Kiki janji, Kiki nggak akan takut lagi untuk jalan-jalan atau mengikat gigi. Kiki kan malas tuh. Nah, karena Kiki merasa Kiki sakit, Kiki janji deh, Kiki akan selalu mengikat gigi Kiki. Nah, oke, kalau gitu, tiba-tiba saat mereka berbincang-bincang, beliau datang. Kiki, iya, masuk Miau. Gimana gigimu Ki? Sudah sembuh? Iya. Nah, begitu Ki. Kalau kamu sudah sikat gigi, pasti gigimu sehat. Lihat gigiku kuat dan tajam. Karena aku selalu mengikat gigi. Terus, Miau berkata lagi, gimana? Apa kamu sudah sembuh giginya? Iya. Kalau begitu, kita main lagi ya Ki. Kiki menghadap ke ibunya. Bu, boleh dong Kiki main lagi? Ibu tersenyum sambil menolak. Iya Ki, boleh, asal jangan terlalu jauh. Dengar ibunya mengizinkan, Kiki dan Miau sangat gembira sambil bersorak, "Hore, baik Bu." Nah, akhirnya si Kiki yang manis dan si Miau yang lincah bisa kembali bermain-main. Nah, itu cerita dari Bunda. Semoga kalian nggak seperti Kiki yang suka malas sikat gigi, akhirnya sakit gigi. Demikian cerita yang bisa Bunda sampaikan. Terima kasih. Adapun pesan moral yang saya sampaikan di sini, yang pertama, anak-anak harus selalu mendengarkan nasihat orang tua, terus selalu rajin menyikat gigi, rajin mandi, biar sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Selamat Sehat pagi ya? Bu. Alhamdulillah sehat. Ada duduk berdiri. Biasa Bu, hampir pertama itu memang rada-rada gugup begitu. Sudah mulai bagus penampilan Ibu bagus. Coba di sini saya mau kasih masukan, karena ini kita bercerita tanpa alat peraga. Dalam bercerita tanpa alat peraga itu kita menekankan pada ekspresi dan improvisasi, ya. Ekspresinya Ibu sudah dapat ya. Cuma untuk membedakan karakter itu sudah dikasih nama, padahal sudah ada ya, si Kiki, si Mia, si Ibu. Nah, dari situ harusnya ada perbedaan karakter suara Bu. Misalkan si Ibu seorang yang berwibawa karena dia seorang ibu, si Kiki karena dia anak manja, karakternya manja, ya. Karena manja, Ibu sakit Ibu. Oh kamu sakit ya nak, kasihan anak mama. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi berbeda. Kemudian dari gerak Ibu, ketika Ibu, ini datar sekali gerakan Ibu ya. Kikinya di situ, Miaunya di situ, ibunya juga di situ. Nah, jadi harusnya ada perbedaan ketika Kiki, Ibu berada di posisi sebelah sini, ketika berfungsi sebagai mama, Ibu ada di sebelah sini, ketika berfungsi sebagai Miau, Ibu ada di sebelah sini. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Masukan. Selamat pagi.
para dewan juri. Dan selamat pagi juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Pagi. Jujur, untuk hari ini perdana saya di depan umum. Semangat. Belajar di nyali hari ini. Biasanya di belakang ya. Kalau tampil karena nyanyi juga. Bismillah. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang kebun nanas. Kalau bahasa Dayaknya lebur nanas, lebur nanas. Untuk teman-teman mohon maaf membayangkan jadi anak TK. Biar pede sedikit lah. Oke. Nama saya, perkenalkan nama saya Rizky Mesyagia, biasa dipanggil Ibu Elisa. Selamat pagi, anak-anakku tercinta. Perkenalkan nama Ibu Rizky, biasanya dipanggil Ibu Elis. Hari ini Ibu mau cerita tentang kebun nanas yang ada di kota kita. Pada zaman dahulu, di pinggiran kota kita ini ada sebuah desa. Ada sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Mintek Sanggau. Dan beliau mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Tapi sayangnya anak gadis beliau perilakunya kurang baik. Dia agak sedikit sombong, dia agak kasar, sama temannya dia suka mengatur. Namanya itu adalah Amas Darum. Cantik, tapi perilakunya kurang baik. Anak-anak jangan ya. Ya. Tidak baik. Ya, Ibu. Baik, Bunda. Jadi pada hari itu dia sedang bermain bersama teman-temannya di sebuah kebun, di dekat kebun. Pada saat sedang asik bermain, mereka bermain umpat. Pada saat asik bermain sambil berlari-larian, salah satu temannya saat berlari menabrak si Amas Darum tanpa sengaja hingga Amas Darum terjatuh. Jatuh Amas Darum. Lalu temannya dengan seketika membantu. Amas, kamu tidak apa-apa ya? Maafkan aku tidak sengaja. Saat Amas Darum berdiri setelah dibantu temannya, dia berkata, kamu sengaja ya? Kamu tidak punya mata? Seraya sambil mendorong temannya hingga terjatuh. Dan temannya pun terjatuh juga. Sambil dia berkata di dalam hati, Amas, awas kau. Suatu saat nanti kau akan mendapat ganjaran. Setelah itu, hari berganti hari, hingga tahun pun berganti. Si Amas Darum tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang sangat cantik. Karena merasa dia cantik, dia tetap menjadi seorang wanita yang angkuh, sombong. Tidak mau dia merubah sifat dia yang angkuh. Nah, di suatu sore dia pergi berjalan menuju ke arah sungai. Di tengah perjalanan dia ke sungai, bertemulah dia dengan temannya.
dan terjadilah senda gurau, bercanda, bercerita, hingga dia merasa kehausan. Dan dia meminta kepada temannya untuk mengambil air minum. Tidak lama kemudian datanglah temannya membawakan segelas air minum yang berupa perasan air nenas. Dengan sigap, dengan cepat dia mengambil gelas itu tanpa berpikir panjang, terus dia meminum, menghabiskan minuman itu. Habis tanpa dia mengucapkan terima kasih kepada temannya. Dan kemudian tidak lama dia merasakan badannya panas, gemetar, lehernya terasa seperti panas dan merasa seperti tercekik. Kemudian dia berkata kepada temannya, "Kamu, apa yang kau berikan kepadaku? Kenapa aku jadi begini?" Setelah dia berkata seperti itu, tidak lama kemudian dia tumbang dan jatuh. Dan tidak bisa berdiri lagi. Kemudian temannya panik. Kemudian temannya memeriksa dia, tidak ada lagi nadinya. Denyut nadinya sudah tidak ada. Kemudian pergilah temannya ke rumah sang ayah, memberitahukan tentang keadaan Amas Darum. Begitu terkejutnya sang ayah mendengar berita Amas Darum, dia berlari bergegas cepat ke tempat di mana Amas Darum terjatuh. Dia melihat anaknya sudah tidak berdaya, sudah tidak bernyawa, dan dia merasa sangat sedih. Kemudian dibawanya lah jasad anaknya ke sebuah kebun miliknya. Dibawanya ke sana, kemudian dimakamkannya anaknya di situ, di sebuah kebun itu, sambil beliau berkata, "Wahai anakku, kembalilah kau ke Sang Pencipta." Kemudian beliau pulang dengan rasa bersedih, dengan rasa yang masih merasa sedih. Kemudian setelah itu dalam hati dia berkata, dengan begini maka mulai saat ini hingga berikutnya semua nenas di tanah ini tidak akan pernah habis dan akan selalu ada. Adik-adik tahu nggak kenapa begitu? Ternyata si Amas Darum itu adalah titisan dari Sang Pencipta melalui buah nenas yang diberikan kepada Mintek Sanggau pada saat beliau meminta buah hati. Tapi dengan satu catatan, kalau dulu dengan satu tuntutan, si Amas Darum tidak boleh memakan ataupun meminum yang menggunakan dari nenas. Apabila sampai itu terjadi dan sampai dilanggar, maka anaknya akan diambil lagi. Nah, begitu. Kemudian kenapa? Maka si Amas Darum begitu meminum nenas, dia langsung meninggal. Karena si Mintek Sanggau setuju dengan persyaratan itu, akhirnya dapatlah dia anak melalui buah nenas. Maka hingga sekarang di tempat kita nenas tidak pernah putus, tidak pernah bermusim, selalu ada terus dan sampai sekarang.
Jadi hikmah dari cerita ini yang dapat saya ambil adalah yang dapat kita ambil adalah sebagai sesama manusia kita tidak boleh sombong, tidak boleh kasar, ya. Nah, jadi sekian dulu cerita dari Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Betsy. Pagi Bapak. Di dalam penampilan Ibu cukup menarik. Saya merasa senang dengan penampilan, dengan mimik, dengan improvisasi juga cukup. Tetapi ada sedikit yang kurang, tekanan-tekanan ada yang perlu ditekankan, yang semestinya harus begini gregetnya. Ya. Memang mimiknya dapat, tapi masih kurang. Ya. Jadi untuk suara juga sudah jelas, juga sudah lantang, tidak grogi, kemudian Panas Pak. ya, cuman wajar saja lagi menghadapi istilahnya sesama teman yang sama lomba, beda dengan menghadapi anak-anak, ya. Jadi saya cukup kagum dengan penampilan itu juga karena improvisasi sudah bagus, cuman sedikit gregetnya yang kurang, ya, sedikit saja. Jadi untuk penampilan itu juga cukup menarik. Mungkin kalau untuk cerita anak-anak ya sudah bisa dimengerti. Cuma sedikit lagi Bu yang ada saya tanyakan. Nah, untuk kesan moralnya tadi di sini di dalam cerita itu apa? Lendek sarantana nike patin pareng awi kawan bagai uang sari gantung unga anak alay ayo bagai dari elah mohon tanah pasi ike handi karelai bapai unga ha 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 angang unga ha 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 angang. Nah, ada yang pernah dengar lagu tersebut? Nanti kan ngerti nih nyurinya lagunya nih. Sekelas tanah. Iya. Tapi sebelumnya, Dewan Juri yang saya hormati, beserta bunda-bunda PAUD yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puluh tahun yang lalu di pedalaman Pulau Kalimantan hiduplah keluarga kecil yang sangat sederhana, namun mempunyai kebun yang sangat luas. Keluarga tersebut terdiri dari bapaknya, ibunya, dan kedua anak lelakinya yang gigih dan cerdas. Keluarga tersebut dididik oleh bapaknya untuk gigih bekerja. Matahari belum terbit
pun kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi di rumah karena bekerja untuk menyadap karet ke lahan. Dan tugas kedua anaknya tersebut memasak ala kadarnya sebisa mereka. Dan apabila matahari sudah sedikit naik, maka kedua anaknya tersebut pun menuju ke ladang untuk menjaga padi-padi dan buah-buah pisang yang sudah mulai membesar. Dan apabila mereka berangkat ke ladang, kedua anak tersebut berpapasan sama anak-anak yang lain yang menuju ke sekolah. Mereka berdua iri melihat kedua anak-anak yang lain menuju ke sekolah. Dan suatu malam, anak memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya, Bapak, kapan ya kakak bersekolah? Usia kakak kan sudah 8 tahun. Bersekolah? Untuk apa kamu bersekolah? Ujung-ujungnya juga kamu bekerja untuk mencukupi kebutuhanmu. Sudah, kalian berdua pergi tidur, pergi ke kamar. Besok kalian susah untuk dibangunkan. Buang-buang waktu saja. Kalian ingat, di ladang kalian harus menjaga kebun-kebun padi dan buah-buah yang sudah mulai membuih dan buahnya untuk dipanen. Dan apabila gagal panen kembali oleh monyet-monyet tersebut, kalian berdua tidak segan-segan untuk Bapak hukum lagi. Kalian mengerti? Iya, Pak. Dan mereka berdua pun menuju ke kamar seraya sambil berbisik-bisik. Dan sesampainya di kamar yang tidak jauh dari tempat mereka bercakap-cakap tadi, kedua sang adik pun bertanya kepada kakaknya, Kakak, aku takut, Kak. Nanti apabila gerombolan monyet-monyet itu datang lagi ke kebun kita, pasti monyet-monyet itu memporak-porandakan kebun kita lagi. Kebun Bapak kan sangat luas, kan? Bagaimana cara kita menjaga kebun-kebun tersebut? Aku takut, Kak. Dan kakaknya pun tidak dapat menjawab pertanyaan adiknya. Kakaknya hanya dapat diam mendengarkan cerita adiknya. Benar juga apa yang dikatakan adiknya tersebut. Bagaimana cara mereka mengatasi lahan yang begitu luas tersebut? Dan semalaman kakaknya tidak dapat tidur memikirkan ladang tersebut. Selanjutnya, setelah sampai di ladang, keesokan harinya ternyata di ladang begitu banyak gerombolan monyet menghampiri, dan mereka pun takut. Kakaknya dengan sigap mengambil kayu-kayu panjang dan dia pukul-pukulkan kayu tersebut entah kemana. Dan adiknya pun begitu pula memberanikan diri untuk mengambil kayu panjang dan memukul-mukulkan kayu tersebut ke ladang. Entah kemana arahnya yang dipukulkan oleh adiknya tersebut. Dan setelah itu, monyet-monyet sudah lari karena takut dengan kedua beradik tersebut. Kakaknya pun kembali ke pondok untuk mengambil ranting-ranting yang kokoh, mengambil baju dan celana yang sudah tidak terpakai, serta tempurung-tempurung kelapa. Dan kakaknya ikat ranting-ranting tersebut dan dijadikannya lah namanya orang-orangan sawah. Kemudian
Kemudian adiknya bertanya kepada kakak, kakak bikin itu untuk apa kak? Dan itu apa kak? Belum pernah adiknya melihat orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian kamu bantu kakak aja dulu deh. Kita buat orang-orangan sawah, kita buat yang banyak. Dan setelah itu, setelah banyak mereka buat orang-orangan tersebut, mereka jejer-jejerkan di sawah hingga banyak di sawah tersebut orang-orangan. Dan kemudian kembalilah mereka ke pondok. Setelah mereka kembali ke pondok, kemudian melihat tinggal 2 menit hamparan sawah tersebut, dan mereka tarik talinya tersebut. Terdengarlah suara ricuh di kebun tersebut. Terdengar suara ramai sekali. Berutang. Assalamualaikum Bunda Mirna. Waalaikumsalam Bunda Rika. Sehat ya, semangat. Alhamdulillah semangat. Daerah Brona. Sudah, oke. Baik. Di sini sebenarnya tadi di awal tuh sudah bagus ya. Ada perbedaan dari karakter si Ade, karakter si kakak, karakter si bapak itu kelihatan banget. Tapi kelihatan banget juga ibu tidak menguasai materinya. Alur ceritanya itu jadi nggak jelas seperti